Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi dalam video kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial untuk uji kompetensi keahlian sekolah menengah kejuruan teknik komputer dan jaringan ya, untuk paket 4. Jadi ini adalah soal UKK paket 4, dan saya akan coba untuk mensimulasikannya ke dalam VirtualBox. Kenapa kita pakai VirtualBox? Karena mungkin di antara teman-teman nggak ada yang punya Mikrotik asli ya. Salah satu cara metode pembelajarannya bisa menggunakan VirtualBox. Dan di VirtualBox pun kita akan membuat pertama Windows lokal. Ini akan jadi sebuah lokal PC kita sebagai administrator lah bahasanya. Dan Windows Client ini bakal kita pakai untuk hotspot, karena di paket 4 UKK atau uji kom TKJ itu dia pakai hotspot ya. Jadi teman-teman boleh untuk nge-setting Windows lokalnya itu terserah pakai Windows berapapun. Di sini saya pakai Windows 7 64 bit dengan konfigurasi RAM-nya 512 MB dengan tadi Windows. Untuk storage-nya sendiri saya cuma kasih 10 GB dan itu 8 GB habis oleh sistemnya si Windows 7-nya tadi. Dan di Windows 7-nya itu untuk Windows lokal saya pakai adapter 1 yaitu internal network atau Ethernet ya, Ethernet kalau misalkan di VirtualBox, dan saya namain lokal di sini. Nah, di sini internal network dan namanya lokal. Dan untuk Windows client-nya saya namain hotspot, tapi sama ya, internal network. Oke, kita klik add new dulu, kita namain aja Mikrotik. ISO-nya kita masukin, next. Base memorinya 64 MB aja cukup bagi sebuah Mikrotik ya. Dengan penyimpanan sebetulnya kita kasih segiga atau 512 pun sebetulnya udah cukup sih kalau kalian pakai yang namanya VirtualBox untuk Mikrotik gitu. Saya kasih 512 aja di sini. Next, finish. Sebelum kita start, kita ke settings dulu. Untuk networknya yang satu itu bridge adapter, dan sesuaiin name-nya dengan nama internet kalian atau dengan port internet kalian di PC kalian. Untuk adapter 2-nya kita pakai internal network dengan nama lokal. Nah, ini ada adapter type. Jangan lupa untuk disesuaikan sama adapter type yang ini nih, yang ada di Windows lokal sama Windows client-nya. Di Windows lokal sama Windows client-nya pakai Intel Pro /1000 MT desktop. Maka di Mikrotik pun sama, Intel Pro /1000 MT desktop. Itu di adapter 2 ya, tadi di adapter 2, sorry, harusnya ini bridge adapter. Ini harusnya yang mana ya? Yang mana aja sih sebetulnya kalau misalkan ini nggak usah pakai advance pun nggak apa-apa. Nah, ini kan hotspot, jangan lupa yang ini berarti lokal. Sebenarnya jangan hotspot lokal ya. Kalau ETH2 nya kita pakai lokal, ETH3 nya baru kita pakai hotspot. Ininya pun sama, lokal. The MAC address must be ini akhirnya bentar kok ini bisa nggak sih, ini tuh ada di adapter 2 lokal. Ininya nih, sorry, ininya tadi kehapus deh kayaknya. Oke, kalau udah baru kalian klik start, atau ya kalian klik start sampai nanti Mikrotiknya muncul ya. Sebagai informasi tambahan, di sini saya pakai Intel Pentium teman-teman dengan RAM 4 GB, tapi saya rasa bisa sih. Oke, nah welcome to Mikrotik Router Software Installation. Nah, di sini kita bakal install semua layanan yang diberikan sama Mikrotik dengan cara klik A, lalu klik I, Y, dan tunggu proses instalasi.
Proses instalasi di sini nggak bakal lama sebetulnya, cuma beberapa detik aja. Tapi tergantung sama PC kalian juga. Karena di sini saya udah pakai SSID lagi. Saya udah pakai SSD ya untuk penyimpanannya, jadi memang agak lebih cepat gitu. Software installed, press enter to reboot. Nah, sebelum kalian enter, kalian ke device, vertical drives, remove disk from virtual drive. Kalau udah baru enter. Nah, baru kalian klik Y dan tunggu sampai dia bakal muncul untuk minta password dan login. Mikrotik loginnya seperti ini, defaultnya pasti admin. Passwordnya kita kosongkan aja. Oh ya, sebagai informasi tambahan, saya udah nyiapin di sini Winbox 3, Mikrotik 5.20 full license, dan Windows XP Clone. Cuman saya nggak pakai Windows XP ya. Tadinya mau pakai Windows XP, cuma saya kurang paham sama settingan adapternya, jadi saya pakai Windows 7 aja. Kalau udah sampai sini, kita lihat dulu interface-nya dengan cara interface Ethernet print. Nah, ini kan ada 3 nih. Kita satu itu kan tadi bridge adapter, maka kita masukin satu itu sebagai IP client. IP client dari ISP kita atau dari sumber internet kita. Cara dapat IP-nya gimana? Itu dengan cara IP DHCP client add interface-nya, kita pilih Ether 1, disable-nya now. Nah, kita pengen tahu nih, apakah IP address-nya tuh udah dapetin dari DHCP client dengan cara IP addresses print. Nah, 192.168.43.29. Ini artinya dia udah bisa ngeping oxygenid.me. Oke, kalau udah bisa ngeping oxygenid.me, berarti PC kalian udah dapat DNS, udah dapat IP, dan udah dapat yang namanya internet. Kita bakal tandain dulu di sini. Nah, ini IP address sesuai dengan IP network yang diberikan ISP, gateway sesuai dengan gateway yang diberikan ISP. Kita tandain bahwa kita udah pakai ini gitu. Dan DNS pun sama, karena memang sudah gitu. Oke. Selanjutnya saya bakal masukin dulu license-nya ya. Saya bakal crack dulu Windows-nya supaya full license. Kalau misalkan kalau udah ada Mikrotik login lagi seperti ini, kita keluar, lalu kita langsung masuk ke Winbox-nya aja. Di sini pasti ada. Nah, ini klik connect. Nah, kalau udah terkoneksi, hal pertama jangan lupa untuk memberikan nama di setiap Ethernet-nya supaya kedepannya makin mudah gitu ya pas konfigurasi. Di Ether 2 juga sama, kita kasih PC lokal, dan Ether 3 kita kasih hotspot. Apply, oke. Kalau udah sampai sini, jangan lupa untuk memberikan DNS-nya di 8888, allow remote request-nya dicentang, apply, oke. Lalu ke IP, firewall, NAT, srcnet, change-nya, out interface sumber internet, action-nya ke masquerade, apply, oke. Kalau udah, kita kasih juga IP, sebentar, kita lihat dulu. IP di jaringan lokal ETH2 itu 192.168x.1. X itu nomor absen saya 21, berarti 21.1/25. IP addresses 192.168.21.1/25. Nah, kalau sudah, interface-nya isi ke PC lokal, apply, oke. Lalu ke IP, DHCP server, DHCP setup, PC lokal, next.
addresses to give out, kita lihat perintahnya tuh dikasih berapa sih? 99 klien ya. 99 klien, berarti 1 ditambah 99 100 ya, karena dimulainya dari 2, berarti satunya udah kepake sebagai gateway-nya. Next. Oke, sukses. Ini nggak bisa di okein, nggak apa-apa. Kita tandain dulu kalau kita udah buat 2 ini. Nah, kalau udah NTP-nya di sini, untuk NTP kalian ke sistem, NTP client, enable 0.id.pool.ntp.org. Ini bisa di copy aja supaya mudah. Paste. Apply. Started. Sampai dia synchronize ya di sini. Nah, dia udah synchronize dan time set. Oke. Kalau kita lihat clock di sistem, clock dia jam 13.24, padahal sekarang di PC saya jam 20.23. Karena time zone-nya tuh manual. Maka kita pilih dulu time zone-nya ke Asia/Jakarta. Karena itu untuk time zone di WIB ya, waktu Indonesia Barat. Nah, ini time zone Asia/Jakarta. Oke. Apply. Nah, 20 PC saya kurang 1 menit, nggak apa-apa. Ini udah lumayan work ya. Berarti udah sampai sini NTP-nya sudah selesai. Kita tandain dulu kalau NTP-nya tuh udah selesai. Kalau udah, kita cek IP di sini apakah sudah diberikan. Open network settings, change adapter settings. Status details 21.100. Dia udah dapat IP. Coba kita ping 8888 dan dia udah bisa ngeping 88 ya. Artinya udah dapat internet juga. Berarti ETH2 itu sebetulnya udah works untuk internetnya. Kita lihat lagi di perintahnya. Selanjutnya ngapain? Web proxy dengan cache administrator. Nah, sebelum ke kita sebelum ke jaringan wireless ini dan ke bawahnya, kita bakal coba untuk buat web proxy dengan cache administrator dulu. Caranya teman-teman masuk ke Winbox lagi, IP web proxy, enable cache administratornya, nama kalian. Di sini saya pakai nama saya sendiri, @smkn kn 5 bandung.sch.id. Jangan lupa checklist di cache on this, apply, masuk ke access dan masukkan 192.168. Kita lihat dulu di sini di perintahnya. Nah, ini di bawah. Blocking file .mp3.mkv hanya di ETH2. Berarti di lokal aja ya, di ETH2 aja. ETH3 wirelessnya didapat dibuka. Jadi di hotspotnya bisa dibuka. Blocking site juga sama, kecuali blocking HTTPS, Facebook, Instagram, dan YouTube. Itu harus di semua. Di semua itu berarti ya di semua Ethernet tuh nggak bisa ngebuka Facebook, Instagram, YouTube. Berarti 192.168.21.0/25 DSL address-nya kita kosongin, portnya 80, dan dia patch-nya ke .mp3 ya, .mp3 actionnya Denny, apply dan copy aja nggak apa-apa, .mkv, apply. Oke. Kalau udah, jangan lupa ke IP firewall, NAT-nya kita aktifkan, generalnya DST NAT 6 TCP, DST portnya 80, dan interface-nya di PC lokal. Actionnya kita redirect ke port 8080. Apply. Oke. Kita bakal coba di sini. Coba ya. Index
.mp, aduh, cancel. Index.mp3 error forbidden. Nah, dia nggak bisa ya, dia udah di forbidden. Tapi kalau misalkan kita coba ke google.com, bisa nggak? Kalau ke google.com ya, karena kalau misalkan ke .mp3 gitu udah nggak bisa tadi. Ini udah nggak bisa tuh. Dan ke google.com, nah dia ke Google bisa ya, tapi kalau misalkan kita cari index.mp3 di Google, penelusuran Google, dia ada di atas, kita buka, nah error forbidden, access denied, your case administrator roughly atas mk5 bandung.sch.id. Jadi kita nggak bisa mengakses .mp3. Begitu juga dengan .mkv ya. Coba .mkv. Nah ini, nah dia forbidden juga, kita nggak bisa akses. Tapi nanti kita coba juga di hotspot ya, mereka bisa akses atau enggak, karena di sini udah nggak bisa. Maka blocking file ini udah kita lakukan. Selanjutnya blocking site linux.org. Nah, untuk di linux.org ini kita udah nggak pakai lagi web proxy, akses web proxy, tapi kita bakal pakai yang namanya filter rule ya. Oke, hal yang pertama kita lakukan adalah mencari tahu IP address dari linux.org. Cara teman-teman ke nslookup.io, masukin linux.org. Ini ada paling atas. Nah, ini ada 3 IP address. Teman-teman jadiin ini sebagai list IP atau list IP ya. Caranya ke IP firewall, di IP firewall addresses list, adds namanya Linux web aja, Linux web, dan masukin ke 3 IP ini. Ini IP milik mereka. Lalu kita copy, kita masukin lagi yang kedua, apply, dan kita masukin lagi yang ketiga, apply. Sorry. Itu salah pencet sih. Oke. Apply, kita copy, baru kita masukin ke yang ketiga tadi. Tik 14. Apply. Oke, sebagai pembuktian kita bakal coba buka linux.org dulu, apakah dia bisa. Linux.org. Nah, ini Linux masih bisa dibuka ya teman-teman, walaupun emang tampilannya kayak gini karena ini pakai Internet Explorer atau Windows Internet Explorer versi lama, jadi emang agak jelek aja. Ini sebagai pembuktian aja ya kalau kita sekarang masih bisa buka gitu. Lalu teman-teman ke IP filter rule, setelah tadi menambahkan addresses list ya, 3 IP ini, klik add forward. Untuk change yang forward, protokolnya 6TCP, any portnya 80,443. Jadi kita mau memblokir HTTP dan HTTPS nya. Lalu teman-teman ke advance, DST address-nya Linux web tadi, Linux web. Nah ini, langsung ke action, pilih drop, apply, oke. Sekarang kita bakal coba lagi buka lagi. Seharusnya dia udah nggak bakal bisa ngebuka. Mau berapa lama pun dia udah nggak bakal bisa ngebuka karena kita udah ngedrop ini. Nah ini udah nggak bakal bisa dibuka ya. Tapi kalau di perintahnya tadi di sini hanya memblokir di ETH2. Berarti kita ubah di bagian source address-nya di 192.168.21.0/25. Apply. Oke.
Jadi ini udah nggak bakal bisa dibuka ya, ini udah nggak bakal bisa dibuka. Oke, berarti kita anggap ini selesai. Nanti kita tes juga di hotspot ya. Oke, selanjutnya kita bakal buat IP address untuk hotspot 192.168.x ditambah 521.6526.1/24. Sama seperti yang sebelumnya, IP addresses 192.168 remove dulu lah, 192.168.26.1/24. Ini slashnya 24. Kita pilih hotspot, apply, oke. Jangan lupa DHCP servernya juga kita buat hotspot. Dan sama di sini hanya membuat 100 DHCP pool sebanyak 99 klien. Berarti sampai dengan 100 lagi. Next. Yap, sudah. Dan kita running untuk Windows kliennya ya, Windows hotspotnya ini. Oh ya, sebagai pembuktian bahwa kita bakal coba buka google.com lagi nih. Kalau misalkan ini tuh sebetulnya masih bisa internetan tuh. Tapi tadi kan kita coba beberapa kali di Linux.org udah nggak bakal bisa karena memang udah diblokir. Oke, ini nah ini Windows client. Press any key to boot from. Oke, ini udah starting Windows saya dan kita tunggu aja proses ini. Oke teman-teman, jadi ini Windows kliennya untuk hotspot saya udah kebuka di sini. Dan kalau misalkan kita cek pun IP-nya udah 192.168.26.100. Artinya udah benar ya, Ether 3 untuk hotspot. Sebagai pembuktian kalau Linux tuh di sini masih bisa diakses, .mkv juga tadi udah masih bisa diakses di sini. Saya bakal coba untuk mengakses ya. Sebentar. Nah, di sini kita coba buka google.com dulu. Kalau dia tuh masih bisa mengakses internet kalau di sini. Ya, ini emang agak lambat karena memang ya gimana lagi ya. Coba kita ketik Google. Nah, ini dia bisa mengakses ya, dia bisa akses Bing. Jadi kalau misalkan kita akses Google pun sebetulnya masih bisa. Dan sebetulnya pasti bisa karena internetnya ada gitu. Ini, nah ini udah bisa kebuka ya untuk Google. Dan kita coba buka linux.org. Atau kita buka .mp3 dulu deh. Index.mp3. Nah, kita buka di sini. Nah, dia pasti bisa ngebuka kan? Kalau tadi di yang sini dia udah nggak bisa ngebuka karena memang kita cuma ngeblokirnya di Ether 2-nya aja. Ether 3 tuh masih bisa ngakses gitu. Itu sama halnya dengan linux.org sebetulnya. Linux.org. Di sini kita masih bisa buka Linux-nya karena Linux tuh cuma di Ether 2 ya. Ini kalau saya settingannya nggak salah gitu. Nah, dia masih bisa buat ngebuka linux.org. Nah, dia masih bisa ngebuka linux.org. Artinya pemblokiran Linux cuma bisa cuma dilakukan di Ether 2. Berarti ini udah benar nih. Ya, ini udah benar ya. Ini pun udah kita lakukan. Untuk SSID nama peserta @proxy.ukk itu nggak bisa dilakukan di virtualisasi VirtualBox karena itu harus menggunakan perangkat asli teman-teman. Jadi anggap aja itu selesai. Dan yang belum kita lakukan, oh ini udah ya. Ini udah.
Dan buat firewall agar IP 192.168.100 mungkin 100 tuh yang ini ya, yang ini dia tuh nggak bisa ngeping ke router, dan yang 51/100 itu nggak bisa di ping ke client wireless. Caranya bagaimana? Caranya kita bakal masuk ke IP firewall, kita buat filter rule baru ya, dengan change-nya input search address-nya 192.168.21.2 sampai dengan 192.168.21.50. Itu nggak bisa ngeping ke 192.168.21.1 alias ke router ini ya, ke MikroTik gitu. Dia nggak bisa ngeping ke sini. Protokolnya ICMP untuk ping itu. Lalu pilih actionnya drop apply. Oke. Nah, kita buat lagi yang kedua dari 50. Teman-teman ke input lagi dari 192.168.21.51 sampai dengan 192.168.21.100. Dia tuh nggak bisa ngeping ke 192.168.26.0/24. Protokolnya sama ICMP, actionnya kita samain drop apply. Oke. Kita bakal coba dulu di Windows lokal. Kita bakal ping ke 192.168.26.1. Nah, di sini dia udah nggak bisa ngeping ya. Dia udah nggak bisa ngeping karena memang kita udah drop actionnya gitu. Tapi kalau misalkan di Windows hotspot itu masih bisa teman-teman. 192.168.21. Ini kalau nggak salah sih harusnya nggak bisa juga sih. Oh, bisa karena dia masih satu IP gitu. Jadi ini bisa dan ini nggak bisa, dan ini benar, ini udah pasti benar. Kita seharusnya udah bisa ngeping ke harusnya ke 21 ya. Oh enggak, berarti harusnya kita masih bisa ngeping ke 21.1. Nah, kita coba buka ubah dulu IP-nya di sini, karena tadi kan dari 51 mana dari 51 dari 1 sampai dengan 50 itu nggak bisa ngeping ke router, dan barusan kita bisa, artinya kita masuk ke yang kedua dari 51 sampai dengan 100 itu nggak bisa ngeping ke client wireless, dan tadi udah work ya, udah berhasil gitu. Untuk ngetes yang dari 2 sampai dengan 50, kita ubah dulu IP di sininya. Caranya ke properties ini, dan kita masukin 192.168.21.2. 192.168.21.1. Jangan lupa ini 128 ya. Oke. Ini seharusnya udah bisa ngeping 26.1. Oh, tuh dia udah bisa ngeping ya. Tapi dia nggak bisa ngeping ke lokal, ke router kalian. Nah, artinya yang dua ini udah works, yang dua ini udah berhasil. Kita tandain dulu. Berarti yang belum itu buat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Caranya teman-teman ke IP filter rule lagi, IP firewall, lalu ke filter rule, add, dan pilih input. Actionnya itu log, dengan lognya itu akses log ke router. Ya, akses log ke router ini harusnya udah bisa sih. Ya, harusnya ini emang bisa teman-teman. Action apply, oke. Lalu ke sistem, dan di sini ada logging. Kita pilih semuanya jadi disk. Apply, oke. Ini semuanya ke disk ya.
Kita lihat di log. Nah, dia udah ada kan akses log ke router. Artinya yang log ini udah berhasil juga nih buat rule agar setiap akses router tercatat. Ini udah works. Selanjutnya yang belum adalah membuat 20 akun hotspot secara random di radius. Berarti kita ke IP hotspot setup dan kita pilih hotspot. Next. Yang ininya udah berhasil. Next. Nah, DNS servernya kita masukin 192.168.26.1. Yang keduanya bolehlah ke 8888. Next. DNS name-nya pakai nama kalian boleh. Saya pakai rafli.com aja supaya mudah. Password the user admin juga gak apa-apa. Nah, kalau udah seharusnya dia harus internetan. Kalau misalkan dia mau internetan, dia harus login dulu. Kita coba. Nah, dia nggak bisa kan? Caranya akan teman-teman ke rafli.com dulu. Nah, dia disuruh masukin hotspot. Tapi kita juga mau buat yang namanya membuat 20 akun hotspot secara random di radius. Nah, teman-teman boleh langsung ke radius, lalu klik add aja, general hotspot, addressnya di 127.0.0.1. secretnya saya pakai UKK 2024 aja. Ininya dibiarin aja ke bawahnya, lalu klik OK. Lalu incomingnya di accept, apply, OK. Lalu teman-teman ke hotspot tadi yang ini, server profiles, radius, use radius, dan apply, OK. Kalau sudah, kita tinggal konfigurasi pada sisi server radiusnya. Teman-teman tinggal masuk ke sorry teman-teman, berarti bisa dibukanya di Windows lokal karena yang terkoneksi di Ether 2 itu Windows lokalnya teman-teman gitu ya. Nggak bisa diakses di PC yang lagi kalian pakai di bridge adapter ini atau di VirtualBox atau gimana ya, di PC nyata kalian tuh nggak bisa gitu, bisanya di VirtualBox nya di VM machine. Nah, untuk password dan loginnya itu admin dan passwordnya dikosongkan aja, langsung klik login. Lalu teman-teman ke routers, lalu klik add new, saya kasih nama UKK aja, jangan lupa portnya diisi 127.0.0.1. Untuk search secretnya yang sama yang tadi, UKK 2024 yang ada di Winbox-nya ya, yang tadi. Lalu kalau misalkan udah, klik add. Nah, lalu teman-teman ke profile, klik add profile dengan nama profile UKK aja. Create. Lalu kalau misalkan udah, ke limitation dan klik add new. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, teman-teman isi aja limit 1, klik add. Setelah limit 1 udah di add, ke profiles lagi, klik add new limitation. Nah, teman-teman lihat di soalnya itu adalah akun hotspot hanya bisa menggunakan internet pada pukul 7 sampai dengan pukul 4 sore. Berarti di sini kita masukin antara pukul 7.00 sampai dengan pukul 16.00. Kita limit aja 1. Lalu klik add.
lalu kita klik save profile. Setelah profilnya tersave, kita masuk ke user, add, kita pilih batch. Nah, di sini kan tertulis nih membuat 20 akun hotspot secara random di Radius. Kita bikin aja 20 di sini. 20 dengan ini 200. 20 dengan username-nya UKK dan pilih profil UKK. Ininya terlalu banyak, 3 aja. Terlalu banyak. Lalu klik add. Nah, ini artinya teman-teman udah bikin 20 akun hotspot secara random ya. Ini kok, aduh ini. Nah, kita pakai aja salah satu ya. Oke. Buat ngetesnya, kita ke ini, kita masukin yang tadi di atas. Yang ini nih. Ini namanya username-nya UKKG3U. UKKG3U. Passwordnya 7RA. Oh gitu. Ini kita udah bisa ya. Udah bisa ngakses ya. Coba rafli.com. Oh iya, kita udah bisa ngakses teman-teman. Ya ini udah bisa ya. Ya intinya seperti itu. Maka kita anggap ini berhasil ya. Oke, karena kita udah bisa membuat 20 akun hotspot secara random di Radius. Selanjutnya kita bakal blocking HTTPS Facebook, Instagram, dan YouTube. Sama caranya teman-teman. Kalian buka dulu youtube.com di sini. Kita tahu IP-nya. IP-nya cuma 1 ternyata. Kita ke sini. Lalu dia tuh ngeblokir dari semua. Berarti caranya ke firewall, address list. Kita tambahin aja di sini YouTube. Kita paste, apply, oke. Apakah sekarang kita masih bisa ngeakses youtube.com? Harusnya masih bisa ya. Karena ya dia masih bisa. Berarti gini nih. HTTPS google.com dulu. Kita ke Google dulu. Kok no internet access ya? Kita ubah ke DHCP lagi. Kita coba akses. Nah, ini Google udah bisa. Kita coba buka YouTube. YouTube masih kebuka ya, walaupun dia minta update browser, gak apa-apa. Terus sebagai pertanda aja kalau kita masih bisa ngeakses YouTube. Kita ke filter rule, add aja. Change-nya seharusnya change-nya sama aja. Forward. Kalau nggak salah, sebentar saya cek dulu ya. Ya, forward. Protokolnya 6TCP. Ini portnya 80,443. Kita pilih DST address-nya ke YouTube dan action-nya kita pilih drop langsung di sini. Apply, oke. Kita tes ya, apa dia masih bisa mengakses YouTube? Ya, dia masih bisa akses ya. Ini sebetulnya karena ininya sih yang bermasalah guys. Coba kita instagram.com, cuma ada 1 sebetulnya, tapi nggak apa-apa, kita coba DST address. Nah, kita ke sini, ini di offin aja, apply, oke.
Kita coba ke instagram.com. Dia bisa mengakses Instagram. Ya, dia udah nggak bisa mengakses Instagram. Oke, kita ke google.com. Nah, ini masih bisa ya. Kalau ini udah nggak bisa nih. Kenapa? Coba kita buka tab ke Instagram di sini. Nah, dia udah nggak bisa ngebuka Instagram. Dan satu lagi, oke, saya udah nemu lagi cara yang lain untuk memblokir YouTube. Itu dengan menggunakan firewall layer 7 protocol ya. Jadi teman-teman ke layer protocol, klik add, pilih aja namanya youtube.com. YouTube aja boleh. Kita pasti di sini. Dan kalau dari sininya sih dia cuma ngisi itu doang ya. Oh enggak, forward. Ini apa? Oh iya. Jadi ini kita apply dulu. Oke. Filter rule. Kita pilih, kalau di sini sih change-nya forward. Source address-nya kita biarin aja karena semuanya yang kita bakal ini. Layer 7 protokolnya YouTube dan action-nya drop. Kalau udah, coba apply. Oke. Kita coba akses lagi YouTube di sini. Ya, YouTube udah nggak bisa diakses. Artinya kita udah bisa memblokir Instagram. Kita juga udah bisa memblokir YouTube menggunakan layer 7 protokol tentu aja. Ini udah nggak bisa diakses ya. Kita coba Facebook. Kalau Facebook masih bisa. Dan ya, sama Facebook sudah nggak bisa ya teman-teman. Oke. Artinya yang terakhir ini blocking site, blocking ini udah berhasil. Sebenarnya udah semua dalam video ini saya praktekkan. Dan menurut saya sebetulnya gampang-gampang susah ya untuk uji kom ini, karena susahnya teman-teman harus coba untuk ngapalin cara membuat filter rule, cara blocking site gitu kan. Tapi ya sebetulnya mudah juga karena ini kan tentang hotspot ya. Ya, hotspot itu sebenarnya di kelas 11 pun kau udah belajar tentang hotspot kan, menggunakan Micmon gitu. Tapi kan ini pakai radius ya. Tapi terlepas apakah nanti tetap akan menggunakan Micmon atau radius, menurut saya teman-teman harus belajar keduanya. Karena sebetulnya ya tetap mudah-mudah gampang susah sih lebih tepatnya. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Ini videonya udah panjang juga, udah 1 jam di rekaman saya. Mungkin nanti videonya cuma jadi 40 atau 30 menit. Tapi semuanya udah selesai. SSID ini harus menggunakan yang namanya teman-teman? Menggunakan WLAN, wireless LAN, dan itu harus menggunakan MikroTik asli gitu, nggak bisa pakai virtualisasi. Oke, mungkin segitu aja video dari saya. Terima kasih telah menonton sampai akhir, dan jika misalkan teman-teman punya pertanyaan, jangan ragu untuk nulis di kolom komentar. Saya Raffi Rizdiana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.